Nah, apa yang dipentingkan di pondok pesantren? Pertama, di pondok pesantren itu yang dipentingkan adalah akhlakul karimah. Sesuatu yang dia tanamkan dulu ketika masih muda oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan ketika dia sudah tua. Berarti kan ditolak ya. Lah, jangan-jangan yang kayak gitu-gitu. Wallahu mukhrijum ma kuntum takumun. Nang pondok ile wis pokoke apa wae sing iso mbok lakoni wis lakonono wis pokoke sak mampune. Terus apik kabeh sing nang pondok iki. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'fu wa yasfahu an la tuhibbuna an yaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Ja'alana Allahu nu'aidina wal faizin wal mu'minin wa antum bi khairin amin ya rabbal alamin. Para sekalian, para asatidz, asatidzah, pengurus, putra putri, para guru, putra putri, santri putra putri, siswa siswi baru, wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sekalian, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat taufik hidayahnya kepada sekalian. Pada pagi hari yang cerah ini kita sekalian dapat bersilaturahim sekaligus halal bihalal dan pembukaan pendidikan pondok pesantren Darussalam tahun ajaran 1442 Hijriah. Atau tahun 2021. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kebahagiaan sendiri kita sekalian dapat bermuajah atau sekaligus berhalal bihalal di pondok pesantren ini. Halal bihalal ini sangat penting sekali bagi kita sekalian, utamanya umat yang ada di Indonesia. Ini sebagai barometer perdamaian dunia, bukan hanya Indonesia. Tapi dengan adanya halal bihalal ini, maka seluruh dunia bisa mengambil contoh dan mengambil makna daripada halal bihalal yang ada di Indonesia. Mengapa halal bihalal ini sangat penting sekali? Ini judulnya dulu itu zaman Yai Wahid Hasyim. Yai Wahid Hasyim itu waktu jadi menteri memberikan nasihat kepada Bung Karno. Dalilnya ya sudah maklum yang sering kita baca, kul umro'an mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pimpinan pasti akan dipertanyakan
tentang hal ikhwal yang ada hubungannya dengan rakyatnya. Maka jenengan Pak Bung Karno supaya minta maaf kepada satu persatu umat Indonesia atau bangsa Indonesia. Ya tidak mungkin Pak Wahid Hasim, Pak Gus Wahid, nggak mungkin saya harus terjun ke daerah-daerah pulaunya saja. Indonesia ada berapa? 18.000 pulau. Sorong, Irian Jaya atau Papua Barat. Sorong ini punya pulau atau kabupaten yang namanya Raja Ampat. Saya pernah sama. Imam besarnya masjid ini dari Kedung Lewu, Banyuwangi. Dulu anaknya pernah mondok di sini karena boros, belum di sistem sekolah bayar SPP lewat wali santri. Dulu yang bayar santri sendiri-sendiri, kan begitu. Akhirnya tidak dibayarkan di warung-warung itu, habis. Sehingga dia setiap bulan minta kiriman lebih daripada orang tuanya bingung. Ini gimana ini? Di Pulau ini biaya mahal sekali. Ternyata biayanya ini menggok, mestinya balik kanan, balik kiri, mestinya maju ke depan, maju ke belakang. Nah, ini akhirnya diambil. Setelah diambil betul dia. Kenapa kok saya ambil? Setelah ditunjukkan biaya di Pondok Pesantren Agung, perincian sedemikian demikian, ternyata jauh lebih. Dan itu jauh lebih murah dan itu melebihi kemajuannya daripada sekolah-sekolah yang lain. Itu namanya Pak siapa saya Pak dari Dungleo. Dan sekalian yang saya hormati, Pulau Raja Ampat ini punya pulau kecil-kecil hanya 128 pulau, 2 kabupaten. Nanti lah arpen antar desa, antar kecamatan ini naik kapal, naik getek atau naik pesawat antar kecamatan. Nah, Bung Karno dibegitukan oleh Pak Wahid Hasim, terus gimana caranya ini? Ya mari kita adakan halal bihalal. Mari kita adakan halal bihalal. Loh, gimana halal bihalal caranya? Nah, Bung Karno waktu itu pidato di televisi, belum ada televisi yang lamputin, pidato di radio. Itulah mula-mula adanya halal bihalal di Indonesia. Sebelumnya itu mengacu kemana? Pada waktu zaman setelahnya Rasulullah SAW, di kaum sahabat, di zaman sahabat, ini banyak pertentangan. Banyak pertentangannya itu gimana? Yaitu Siti Aisyah, garwani Rasulullah SAW, didakwa apa? Pel dengan mil, kira-kira. Pel dengan mil. Didakwa istrinya Rasulullah Siti Aisyah dengan masyarakat, didakwa melakukan perselingkuhan dengan yang namanya Abu Sufyan. Gue eker dunia, wong mantan bukan mantan, garwane Rasulullah apa? Tinasane Rasulullah. Nah kok tidak mau zina, tidak mau berselingkuh dengan yang namanya sahabat Abu Sufyan. Gue eker masyarakat. Nah, Abu Bakar ini kan bapaknya Aisyah. Itu sumpah-sumpah. Nah, soalnya apa? Abu Bakar ini punya khadam namanya Mistah. Jadi saya Abu Bakar, Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi, saya mertuanya. Saya punya khadam saya ini namanya Mistah. Ikut-ikut dakwah, melok-melok. Mistah, kamu itu ikut-ikut. Orang-orang di masyarakat belum jelas jelunturnya, kok melok-melok. Itu, kok melok-melok, kok ikut-ikut. Wes, sumpahnya namanya Mistah. Apa? Abu Bakar. Orang pujo-pujo, Jawa nih, corong ditan, gitu. Orang pujo-pujo.
lek dadi banyu gak bakal nyawuk, lek dadi godhong gak bakal nyuwek, lek dadi lemah kowe gak bakal ngidek, lek duwe gawe gak bakal becek. Nah, biasa becekan. Nah, disitulah akhirnya ayat tadi sebagaimana yang saya baca, wal yafu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini menunjukkan bahwa apakah kamu jangan support ilah, wal yafu wal yasfahu alla yaghfirallahu lakum. Begitu, jangan sumpah begitu, tidak baik, itu tidak boleh. Maka akhirnya Abu Bakar minta maaf kepada yang namanya Mistah. Mistah, saya minta maaf kepada kamu bahwa tadi saya mengeluarkan ucapan yang ucapannya itu sekiranya tidak pantas untuk saya ucapkan. Jadi itu perselingkuhan antaranya, info yang perselingkuhan katanya itu menggegerkan dunia. Bagaimana tidak? Janda Rasulullah itu dikawin oleh siapapun itu tidak boleh. Karena apa? Titelnya istrinya Rasulullah itu kan Ummul Mukminin. Nah, itu apa ya boleh? Anak Nabi mulai di Islam itu ada konon, ada anggaran kalau anak laki-laki sudah umur 12 tahun tidurnya harus dipisah dengan ibunya. Kalau umur 6 tahun, 7 tahun supaya diulang pesolatan. Sholat itu maknanya apa? Maknanya untuk mendisiplinkan diri kita sekalian. Imam rukuk, makmum rukuk, takbir, terus ini mendisiplinkan jiwa raganya. Jadi yang masih kecil supaya disiplin. Umur 12 tahun supaya pisah antara bapak, ibu sama anak. Ini tidurnya. Sebab kalau ibu dan anak di warning ini berbahaya. Bukan berbahaya lagi, karena 12 tahun ini kalau anak sekarang wis mulai murohek itu roh enak kalau roh gak enak yang didik, enak itu enak itu enaknya saja. Umur 12 tahun sudah mulai punya nafsu, punya sahabat. Manusia dikasih nafsu, dikasih sahabat, dikasih akal. Wis mulai ngerti, lek ngene iki ngadeg, lek ngene turu. Itu sudah tahu. Ini anak kecil 12 tahun. Nah, ada kapan hari itu? Bayangkan. Kita tidak bisa membayangkan. Di YouTube atau di televisi atau di internet ada anak umur 12 tahun biasa kumpul dengan ibunya ditinggal mati bapaknya, ibunya mau gatel pas sholat, kangen. Kalau bapaknya terong memang beda. Ibunya kangen. Wong kalau tengah rondo lah itu. Ibunya sudah lama pisah dengan ibu bapaknya karena ditinggal mati. Anaknya yang kecil sudah biasa tidur dengan ibunya. Anaknya mulai punya nafsu dan syahwat, akhirnya kumpul. Mulai wes. Begitu kumpul punya anak, itu anaknya ini biasa sih. Mbak apa nak apa dek apa cung apa bi? Tak delok dia anakku. Tak dengar dia tuh anakku, tapi ya begitu. Ini di Islam itu begitu. Umur 12 tahun harusnya bisa. Tidak boleh tidak. Jangan dilantai. Ngaku kangen. Lalu kangen ya gawan anak sarut yang mondok orang. Tinggal di bantal. Iya kan? Nah, di sini nih. Nah, akhirnya disitulah Yai Wahid Hasyim dengan ayat wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbuna ayyagfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Terus mengatakan halal bihalal. Sekarang halal bihalal sudah meledak di mana-mana. Dulu zaman belum usum HP, orang pergi ke Sumatera, dari Blitar ke Banyuwangi, dari Ponorogo ke Banyuwangi, dari orang Banyuwangi ini ada 4 suku, dari Ngawi, dari Bojonegoro, dari Jawa Tengah, dari Solo, macam ke Banyuwangi. Ini ke Banyuwangi. Belum usum HP, kayak mau hilang. Ya kan? Ini ada blok Solo, blok Petaraman, blok Jawa, Jawa Tengah, ada blok Banyuwangen, ada blok Madura, ada blok. Ini Banyuwangi ini ada 4 atau 5 suku.
Maduranya aja nggak Madura biasa, Madura Kangean, Mandar, Banyuwangi pinggir laut itu Mandar, Banyuwangi tepi laut itu Madura, Banyuwangi kota daerah perkotaan kecil Osing, daerah selatan ini Solo, Mataram, dan seterusnya. Nah, makanya Banyuwangi itu ada beberapa suku dari berbagai daerah. Karena apa? Banyuwangi ini daerahnya daerah subur makmur gemah limpah loh Cimahi. Banyuwangi apa? Semua ada. Pinggir laut, pariwisata, lombok, naga, melon, semongko, rambutan, buah-buahan, apalagi tambang emas, umbul, masya Allah, batu, sing dimetruk newi. Bahkan Kanjeng Nabi itu pernah menyampaikan orang, ini mohon maaf yang merokok ya, ahli kisah mohon maaf, Kanjeng Nabi itu pernah ada zaman dulu jangan merokok Pak. Ini haram, jangan dekat-dekat dengan saya. Dan kalau sampai ngerokok itu urusan yang jadikan, tapi alhamdulillah saya tidak merokok. Ganti ini rokok saya mau. Terus kalian yang saya hormati, intinya bahwa halal bihalal dengan halal bihalal yang ada di Indonesia ini, alhamdulillah berkahnya sudah mendunia. Bahkan ada ramalan bagi orang-orang ilmuwan, Islam ini akan tumbuh, akan berkembang munculnya dari Indonesia. Wabil khusus dari Pulau Jawa. Karena apa? Pulau Jawa ini daerah yang sangat strategis, daerah yang sangat corong, panas, ini tengah-tengah, still ACDC, panas oke, dingin oke, ini Pulau Jawa. Buktinya apa? Wali Songo tempat di Jawa. London jajah 350 tahun di Pulau Jawa. Wali Songo gawe masjid Demak kurang 1 hari, kurang 1 malam belum selesai karena Cagak yang timur selatan ini belum selesai. Akhirnya digugat, diambilkan kayu pohon dari Alas Purwo. Rantingnya itu dari Alas Purwo Demak. Jadi Banyuwangi ini masih beruntunglah kita sekalian hidup di Banyuwangi, panasnya tidak panas, dinginnya tidak dingin, sedengan. Coba kalau sama luar daerah, timur tengah, masya Allah. Di barat kalau yang dinginnya luar biasa, nggak bisa di sini pokoknya asik di sini. Ini pesan yang saya hormati, yang lain kita sekalian ini akan nanti Gus Oleg dan Yasi akan menyampaikan ulang-ulang bahwa pendidikan ini sangat penting sekali ke depan. Mengapa pendidikan ke depan ini penting? Karena kita harus begini juga. Hanya jangan bangga dengan kuantitas, tapi kualitas itu sangat penting. Rasulullah sudah menyampaikan yusikum antada'a alaikum al-umam kama tada'a al-akhiratu ila qas'atiha. Faqala qailun Ramin kilatin nahnu yawmaidin qala bala antum yawmaidin kasir walakinnakum wasa'un kan wasa'isal wa sayanzi'anna Allahu min suduri al-mahabata minkum wal yaktibanna fi qulubikum al-wahn qala qa'il ya Rasulullah wa marwanu qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Intinya begini, besok umat muslim kalau tidak diantisipasi, gitu ya. Kalau kita lengah pada yang akhir zaman, kalau umat muslim ini lengah, hanya bangga dengan banyaknya orang, tapi kualitasnya tidak terjaga, maka kamu akan dijadikan seperti apa? Ingkung. Dijadikan seperti makanan yang dibuat ramonan para orang-orang. Seperti sapi atau pijan yang dibuat ramonan macan dan seterusnya. Kenapa? Banyaknya banyak, tapi mutunya tidak ada. Kok sangat begitu ya Rasulullah umat muslim? Karena mereka ini lengah dengan yang namanya ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hanya mengandalkan banyak, tapi kayak Ngastino itu banyak. Kalau wayang metu pertama, ruamin ngopok itu tabuaya ngopok. Ini mesti saya keluar yang Ngastino.
bolone bola Purama 100 tapi mlebu ning kotak dhisik dhewe. Kalah dengan yang namanya Pandhawa. Pandhawa itu cuma 5. 5 itu yang keluar cuma 2. 3. Werkudara sama Janaka. Itu aja yang keluar. 2 itu. Karena apa? Werkudara ini orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang konsisten di dalam hal sesuatunya. Janaka ini orang yang lemah lembut di bidang masalah kehidupan. Nah, di sini nih, sementara Ngastina 1 sak kotak mergone kotak dhisik dhewe. Karena apa? Ruang ini tengah embong, guyu ini juga gelapan. Lek guyu ini tengah embong, lek cewek ini obat karabit, jadi obat karabit. Serakar-karana. Ya Allah. Ini kenapa? Umat Muslim kalau tidak hati-hati, lengah seperti Ngastina, maka akan dijadikan rawan perampasan. Nah, hukum sekarang belum, kita akan memasuki dunia baru, yaitu dunia pendidikan yang selama ini libur berapa hari diundur liburnya ini, maka kita harus kembalikan memori kita dalam belajar, termasuk para bapak ibu sekalian, di dalam kita sekalian mengajar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah ikut membantu perkembangan pondok pesantren, di mana pondok pesantren ini nawainya ada tidak ada lain kecuali ilahi kalimatillah. Saya tahadutsun nikmah kepada Pak Guru pada pengingat kapan hari bulan Rajab saya ke Papua, Jayapura, Nabiri, Timika, Freeport itu, Sorong, Manokwari, 5 daerah. Merauke sudah. Alhamdulillah tamatan-tamatan dari Blok. Tamatan-tamatan dari Blok Agung. Meskipun tidak tamat ngerti ini guru alif bingkong. Kalau nggak ngerti alif bingkong ya alif PDW dekno. Nah, itu alhamdulillah diterima dengan lapang dada oleh masyarakat. Diterima dengan senang dan gembira. Karena apa yang dipentingkan di pondok pesantren? Pertama, di pondok pesantren itu yang dipentingkan adalah akhlakul karimah. Ini masih ilmu yang sak sundul lagi, tapi gantung ilmu gantung adab. Man la adaba fahuwa kadzdzab, wa man la adaba wa man kadzdzab wajiban alaihi santra. Orang yang ilmu sundul lagi gak duwe adab padha karo wong. Lek wong wis padha karo wong wajib disantra. Irunge presiden di parangi, irunge ustaz di parangi, irunge santri di parangi. Kan begitu. Wajib disantra. Nah, alhamdulillah anak-anak pesantren Bakakum ini punya nilai, yaitu yang pertama akhlakul karimah. Ini penting sekali. Ilmu sedikit, tapi kita punya adab, punya akhlak. Masya Allah, akan bisa mengalahkan yang sembarang kalian dan sebagainya. Itulah saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syabati Rasulullah SAW wa ala alihi wa ala syuriyati sholihah wa ala man masyarakat sholih wa ala fadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jawlati wa aliyati wa ibadihi syawni layla qul fatiha a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi alamin arrahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala mulki yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, al-mukarramin para kiai, segenap pengasuh pondok pesantren Darussalam Bakakum, bapak-bapak dan para ibu sekalian, bapak dewan guru, bapak kepala asrama, segenap pengurus pondok pesantren, dan para santri putra maupun santri putri yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini memberikan rahmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan berwajah dalam keadaan sehat walafiat.
Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan para ibu sekalian, para saudara-saudara, para santri muda maupun santri putri yang kami hormati, sudah cukup banyak tadi apa yang disampaikan oleh pengasuh pesantren di dalam sambutannya, juga pengurus pondok pesantren di dalam menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan. Tadi itu memang beberapa pesan yang ingin kami sampaikan, karena harus disampaikan oleh ketua pondok pesantren, jadi bagiannya pondok pesantren. Saya hanya ingin begini, bahwa kepada kita semuanya ini ya harus dimulai dari kita. Apa-apa dimulai dari kita. Ibda binafsi, mulailah diriku sendiri. Kadang-kadang saya berpikir kita ini sudah usia sekian dan kita ini sudah umur sekian, dan setiap tahun kita beranjak tambah sekian. Tetapi dari sekian yang ada itu, kita sudah mulai apa? Jauh umumannya saya ini usia saya sekarang sudah 65. Saya ini sudah mulai apa? Kalau misalnya ibadah saya, sholat saya, jamaah saya, sodako saya, pancet podo, kalau zaman saya umur 30 tahun yang lalu, terus artinya apa dari usia saya 30 tahun yang lalu sampai sekarang 35 tambahnya, kan 65, itu kan berarti sama dengan rugi. Sama dengan orang berjalan di tempat, melangkahnya 1 meter, mundurnya 1 meter, melangkahnya 1 meter, mundurnya 1 meter, kan akhirnya sama saja. Padahal kita harus ngerti bahwa pada satu saatnya nanti ya kita akan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan kita tidak seperti itu. Kita ini dari awal seperti apa? Kemarin misalnya kan, ya mas-mas semuanya ini, mas-mas anak pondok-pondok ini atau bapak-bapak sekalian ini. Mohon maaf, ini saya kan gregetin kemarin itu kan gini. Jadi ada pondok itu kalau hari Jumat itu kenapa kok sampai orang yang mau berangkat khutbah sudah mau berangkat ini kok masih rawami di sini? Saya datang ke situ. Jadi kerjanya apa yang dikerjakan? Bal-balan misalnya kan. Apa bal-balan itu mulai jam 8, 9 sampai 10 sampai 11, sehingga adusnya itu baru jam 11 baru dimulai. Orang-orang kampung pada datang di sini, anak pondok yang sementara yang rumahnya dekat di sini jam 12 itu baru mandi, kebek di pondok. Kalau jauh mbak ya ini ya, ini saya ceritakan anak laki-laki, kalau itu kayak Jumatan ya. Kalau yang laki-laki ada Jumatan. Saya datang di situ dengan pakai jubah itu, tak, Assalamualaikum, dia nggak jawab. Assalamualaikum, dia nggak jawab apa? Ya buat buyung gak rame, tidak dengar orang salam itu. Ya orang salam aja yang segitu dekatnya nggak dengar, apalagi yang kira di sini. Makanya saya juga mengusulkan Pak Yas ini di atasnya gelombang itu kasih speaker, Pak. Nggak dengar sama sekali. Assalamualaikum. Akhirnya saya datang ini jangan pakai juga obyok. Ya kemblora tapi kan nggak najis, nggak masalah. Saya datang ke situ, saya lempari sapu-sapunya itu saya masukkan. Nah, ini kerjanya itu apa lebih penting bal-balan yang tadi itu belum selesai atau bagaimana kok sampai jam 11 12 istiwa kok belum selesai kerjanya itu. Kecuali kalau dia itu ya macul sampai motor begitu, ya enggak loh. Ya enggak boleh, enggak, saya mau melarang orang yang enggak bal-balan, ya enggak melarang, silakan. Cuma waktunya itu ada diatur. Jadi kalau jam segini, jadi kalau jam sebegitu itu harusnya bagaimana? Ya. Ini besok mau saya coba, sekarang saya umumkan. Dan saya panggil ketuanya pondok, Hamami itu sini, datang ke sini. Ini besok dikasih kunci ini. Jadi jam 11:04 suara tet mandi. Setengah 12 tet selesai mandi. Jam 12:04 tet berangkat ke masjid. Sudah nggak ada lagi yang seperti itu. Harus seperti itu, diatur kayak gitu. Tak tujuai, tak kalani. Tukangnya las suka datangi. Tak takut nih, ini kelas 6 nih, gini. Jadi saya tidak hanya perintah saja, kalau enggak gitu, saya datangi. Ternyata sudah masih kena dipakai,
Nanti kalau yang sudah nggak pernah dipakai tidak yang baik. Jadi mulai besok supaya ini kunci ini jadi dibutuh keamanan. Kunci ini dibutuh keamanan, masuk kunci ini sama enggak, tapi kalau kunci ya doa ya ada artinya. Jadi ini mohon maaf, pikir saya itu begini. Nah kalau rumahnya aja dekat dengan begini, apalagi besok kalau di rumah pasti pulang. Wali di rumah mau kapan mau prakteknya? Wali di rumah mau anak pondok itu kapan mau prakteknya? Orang dekatnya asramanya, rumahnya dekat, Al-Fajar dekat tinggal maklek, Al-Khairiyah tinggal maklek, Darul Najah tinggal maklek, apalagi asrama Al-Mu'awan, Al-Munawwaroh ini, Al-Hikmah ini, dia tinggal gitu aja. Maklek kok jangan sampai terlambat. Nah besok kalau sudah di rumah yang rumahnya jauh, oleh bojo misalnya, kalau masjidnya jamek kira-kira sekitar setengah kilo, terus piye tekone kuwi? Wong latihannya di pondok sudah latihan seperti itu. Terus nek duwohne yang pondok ono terus akhirnya diterlambatkan kan emane mandiwasi. Ada blok aku emang jamaah lek Jumatan tekone terlambat. Ini bukan santri saja loh Pak ya, termasuk satu bapak-bapak pun juga begitu. Yang saya khawatir kalau saya khawatirkan ini turun arah-arah kok Pak Guru situ kok Pak biar nggak aktif lah ini yang bahaya ini. Bahaya ini. Ini yang bahaya seperti itu. Karena apa? Karena ada makalah yang mengatakan tidak jama'al mu'allimu salah satu sore fakat adam atik matu alam muta'allim. Kalau guru itu mengumpulkan tiga, maka kenikmatan akan sangat sempurna didapat oleh murid-murid. Antara lain akhlak. Akhlak itu apa Pak? Akhlak itu perhatian terhadap itu. Lek pinter tetap pinter Pak, tidak berkurang. Misalnya begini Pak, pangapunten jenengan ini misalnya di rumah senengane soal cekak misalnya. Pinternya tidak kurang itu, tetap. Cuma nanti waktunya ilmu kepada anak-anak sama sekali tidak ada. Yang mendapat iso itu saja. Kalau betul gak iso. Nah, anak-anak mau menerapkan ilmu sendiri wahyu mau juga ngelak bisa. Karena apa? Ketika nompo lek ngelontok nih kayak gitu itu. Gurunya kurang sergap jamaahnya misalnya. Ngomongin nih Pak ya. Jadi tak omongin gini menghadapi murid-murid dan sampai beda lembatan. Mesin ini rahasia guru ini Pak misalnya. Cara ngomongin di antara guru, rahasia guru di sini. Karena ditok ini kalau berjalan seperti itu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Padha karo ngeten. Dawuh Kanjeng Nabi itu ketigane mawakoro sabun sefon ila koyotolo visini man yuwakiru. Anak-anak muda itu tidak akan memuliakan orang-orang tua kecuali Allah Subhanahu wa taala besok ketika anak muda tadi yang memuliakan orang tua itu tua, maka ganti dia akan dimuliakan oleh orang muda berikutnya lagi. Lalu kan ditoknya loh berarti itu. Sesuatu yang dia tanamkan dulu ketika masih muda oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan ketika dia sudah tua. Berarti kan ditoknya ya. Lah, jangan-jangan yang kayak gitu-gitu. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum itu model-model gitu. Masih wong tua yang ngene kok doae. Biyen gak kuatan bareng saiki ngomongi anake padha oleh. Dilale anake wangel diomongi. Lah soalnya wong anake biyen itu wong tuane biyen tapi kok jeneng biyen gak pateng. Lah saiki ngomongi anake kok pateng. Lah ya enake dhewe to. Enake dhewe to. Itu jangan-jangan masuk kepada ayat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Jadi ketika kita ini misalnya nggak patang dulu Pak, ngomongin anak, ya satu mau ngomongin istighfar dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Aku kepengen anakku patang, tapi aku biar nggak patang dia gitu. Astagfirullahaladzim. Si patang ya Lek. Ini rasa dosa bisa. Amin Pak ini. Nah, jangan-jangan seperti itu Pak. Jadi saya sendiri juga, ya takutnya juga begitu Pak. Aku mbiyen di tukang diomongi bapak, tukang loyang layu. Apa ya kuwi muncule arek-arek saiki iki. Jadi yang mulu bisa lah. Tapi nek dijampingi terus, ya piye wong aku mulai butuh kecak koyo ngene. Wis mulai kecak koyo ngene. Ngerti kan ya? Tapi sampeyan ojo balik ning ngono. Kalau mangkel sampean kandhani malah jenengan saya dikandhani ya angel ya ora. Jotos kowe. Jotos kowe. Bisa kan, bisa istighfari bolak-balik kan.
Istighfarnya malah saya itu istighfar wa matrobila ila ila nawalat kaliwana bukan wiridane sedina ping 100 wis akeh wis istighfar wis. Singapura ora Gusti Allah. Singapura wis. Kowe urung kok kowe. Ya kowe urung kok ya. Jadi hati yang ini ya. Jadi mohon maaf sesuatu yang kalau Bapak itu sering mengatakan nang pondok ile wis pokoke apa wae sing iso mbok lakoni wis makono wis pokoke sak mampune. Terus apik kabeh sing nang pondok wis. Kuwi kok hubungane karo ibadah. Dia tolong ibadah kabeh supaya kaya tukul tak tukul. Supaya tukul tak tukul supaya iki. Lah ngoten iki. Misal saya sendiri akhirnya belakangan ini mikir-mikirnya jadi begitu iya. Bapak dia kemarin ngaji ngaji sorokan gitu aja di rumah di kamar itu ismuno guys. Saya ngomong guys. Sampai saya ini mohon maaf iling-ilingnya gini ya. Saya ini dulu ini tak tahu rahasia saya, rahasia elek saya. Kapan bapak waktu menulis berarti loro. Itu paling aku pengajian lagi pondok ya, ngaji di luar. Kemudian saya melayu Pak Delik. Benar dikongkol. Tapi akhirnya ya apa ya iki saya ini kurang. Jadi pernah saya dicari. Jim. Padahal saya ndulik di balik pintu gitu. Ya digoleki dia kongkol ngaji. Nah, tapi saya kan memang ya waktu itu kan masih ya sama sekali belum siap sama sekali lah ya. Tapi karepe wong tua iki mulai belajari gitu loh, mulai belajari. Saya pikir akhirnya yo lek jenenge wong jenenge bibit iku yo gak usah akeh-akeh, ya sithik ae jenenge bibit, engko payah butuh dipindah di tempat yang waktunya harus ditanamkan. Saya sering ngaji itu jane dari almarhum itu. Sering ngaji, jenenge bibit uritan itu ya sakmono ae paling 2,5 meter. Biar dikepir-kepirne dan jumlahnya tidak banyak, mungkin hanya 3 kilo atau 4 kilo paling banyak. Wong 2,5 meter. Tapi kalau sampean biarkan di situ sampai berbulan-bulan ya enggak tukul malah mati. Bisanya bagaimana? Bisanya dijabut, habis dijabut ditempatkan di tempat yang kira-kira nanti bisa untuk nanamkan itu. Ini 2 meter ini akan menjadi 1 hektar atau akan menjadi 0,5 hektar di tempat sana. Dijarang-jarangkan, kemudian diopeni, di tempatnya juga tempat yang baik, yang bisa subur, tanahnya juga bagus, kemudian diwaton, kemudian dirabuk dan sebagainya. Insya Allah nanti yang 2 kilo itu akan menjadi 20 ton. Tapi kudu dipindah. Lah sampean santri ini kan sama lah. Wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Ya kudu mulai. Nah Bapak sekalian, makanya alhamdulillahirabbil alamin saya mengucapkan terima kasih dan syukur banyak. Mudah-mudahan sampai semuanya ini mendapatkan barokah mulang santri-santri. Kemarin itu Bu Khofifah itu kesini. Bu Khofifah itu nyeritaknya pengalamannya waktu beliau ini ke Manokwari. Padahal di sana itu ya jauh. Waktu Bu Khofifah itu cuma 2-3 hari dengan persiapan itu. Saya mau datang ke tempat itu. Lah di situ itu ternyata persiapannya itu melanting lah. Termasuk di baiyah, termasuk terbangan macam-macam. Terus iki tuh kondi sandi kok padahal hanya waktu 2-3 hari kok menyiapkan gini sudah lengkapnya kayak gini ini. Lah begitu munggah enek Blok Agunge. Oh ya kok pondok pesantren yo memper ae. Ya di Blok Agung itu tahunya di situ Bu Khofifah itu. Akhirnya waktu cerita-cerita ya alhamdulillah yang menawi ngoten Blok Agung niki pun temudi-pundi kok. Ngene akhirnya cerita menceritakan beliau ada pengalaman waktu di Manokwari. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ustadz, Bapak guru-guru yang sampean mengajar di sini sudah sama dengan mengajar orang sak Nusantara, itu enek sing kono dan sebagainya. Kemarin Bu Ruroh cerita anak Mamuju atau anak Maluku itu yang satu kampung ada berapa orang, 16 orang apa hampir 20-an itu ya, satu kampung di situ. Nah, saudara sekalian yang kami hormati, sekali lagi apa yang ingin kami sampaikan tadi itu ya
sekedar mungkin tambahan dari apa yang telah disampaikan oleh pengasuh pesantren, kemudian Pak Yasikin. Kemudian yang berikutnya lagi perkara rambut tadi yang disampaikan oleh Pak Yasikin. Rambut itu saya yang pesen, Pak Yasikin besok sampai ngomong ke rambut Pak Yasikin. Santri Blok Agung nggak oleh cukur model pimpinan Korea Utara. Paham ya? Santri Blok Agung tidak boleh cukuran sing model pimpinan Korea Utara, Kim Jong Un. Siapa gue? Kim Jong Un, Kim Jong Un. Lah wong komunis kok di modelnya kayak model Jokowi biasa. Lah kula kasih enom ngeten iki kepengin model wis gak usah model-modelan. Pengen model kono nang alas kono. Ya, di alas. Saya sebenarnya kayak gini ini sudah ngempet mulai 3 bulan yang lalu. Ketika anak-anak mau pulang pondok itu. Jadi sebenarnya malam hari itu mau saya umumkan sewengi sing cukurane kaya ngono tak kon gundul pisan. Sing gak gundul gak oleh mulih. Wis kadung tuku tiket tunda. Soalnya apa? Nek arek santri kok mulih cukurane ngono kuwi disawang wong, berarti nang pondok iki bebas. Berarti nang pondok iki oleh oraan. Berarti nang pondok iki gak ditoto. Itu loh. Yang jadi nilai itu orang yang menilai itu. Nek wong wis menenge padha ae, tapi begitu nyawang terus nyawang gak perkara gak tepat nang ngene posisine itu jadi gak enak kan. Jadi gak enak. Terus kita ini terus gak diomongi apa. Jadi sekali lagi sekarang yang sudah cukur begitu diingu terus sampai urip, besok setelahnya itu ya sudah. Kalau setelahnya pengumuman ini kok ada yang begitu, saya tunggu sampai 1 bulan. 1 bulan kan sudah dia kembali lagi sudah. Terus nggak usah sampean rabui, nggak usah sampean apa, biarkan aja sudah. Nanti 1 bulan lagi cukur model biasa, model Jokowi kalau ya Pak Sikin. Wis model biasa. Habis itu cukur kok masih ada lagi 1 bulan, tak gundul pisan. Ya tak gundul pisan. Paham ya ini ya? Ini yang santri nek arek wedok gak kok digundul malah ketara gak ayu kok wis ben ngono kuwi wis. Wis dicukur biasa ya, cukur biasa. Apa mau cukur ya dicukur soalnya mau kerudungan ya. Yes. Apa jilbaban atau kerudungan? Jilbaban ya, enggak jilbaban. Paham ya? Jadi enggak oleh cukur kayak cukur apa kuwi jenenge sing samping kanan kiri ini belakang. Hilang. Paham ya? Ini jadi tidak boleh. Jadi apa? Ben sesuai karo apa sing dadi watake. Karena apa? Di dalam makalah disebutkan qimatul insan bi akhlaqihi wa adabihi. Harganya manusia itu tergantung kepada akhlaknya dan tata kramane. Kemudian yang berikutnya lagi Bapak sekalian ini terkait dengan masalah virus, Pak. Jadi artinya begini aja saya juga bisa menerangkan dengan begitu panjang lebar. Hanya saiki Banyuwangi iki wis zona kuning lagi. Di Indonesia ini yang hitam-hitam itu Bangkalan, kemudian Kudus, tambah lagi sekarang Tegal, kemudian Jakarta, kemudian untuk Bandung Raya lingkungannya, Bandung, Sukabumi dan Kiwo Tengene, Wali, kanan kirinya. Ini sudah di sana ditutup. Tidak boleh orang masuk, wisatawan gak boleh masuk, karena apa? Sekarang wong dikandani waktu riyo gak oleh mudik, sekarang akhirnya direken biasa. Nah, sekarang sudah beda lagi untuk COVID-19 lagi sudah, apa meneh wis jenenge Delta, Alpha macam-macam sudah. Ndak karu-karuan Pak ini. Jadi saya mohon Bapak-bapak, Pak Guru yang sering keluar masuk karena harus keluar masuk ke pondok di sana, ini harus hati-hati Pak. Jadi protokol kesehatannya supaya dijaga. Piye engko carane wis sampeyan iki Blok Agung ini betul-betul melanggar betul ini. Soalnya saya itu trauma dengan yang kemarin itu, wis mau digawe-gawe atau gak digawe-gawe, tapi lek dadi masalah kan dadi repotnya wong akeh kan. Dadi masalah dadi repotnya orang banyak. Mau enek sing ngarani sampai sekarang pun saya kemarin tuh ada tamu di rumah, iki gak percaya omong-omongan ngene iki kan. Covid digawe. Gak digawe di Bangkalan itu 1 hari 10 orang Pak yang meninggal Pak. Di kecamatan ini. Ngono di enek sing di-share. Oh jenenge wong mati ku jaman biyen yo akeh wong mati, cuma gak di-share. Jenenge iya wong biyen mati akeh tapi gak ada sebab. Ini ada sebabnya. Iki pancen gak percaya mawon.
Kirangan tembutin apa saking numene akidahe ngopo pripun mboten ngertos kula niku. Apa saking numene oleh apa oleh tauhide ngono. Apa ngono apa pripun mboten ngertos kula niki, Pak. Ya harus hati-hati Pak niki, Pak. Ya jadi harus hati-hati. Jadi sekali lagi Bapak-bapak yang dari luar keluar masuk ini supaya betul-betul dijaga nanti protokol kesehatannya piye sambriye supaya ya itu lahiriahnya lah sing soal yang batiniah ya kita menyelenggarakan istighosah dan apa namanya ikhtiar-ikhtiar yang lain doa dan sebagainya. Bapak sekalian yang kami hormati, saya kira itu yang ingin kami sampaikan, bukan mau itu bukan apa, pokoknya nambah yang ada itu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan memberikan manfaat dan barokah. Dan mulai sekarang, ya mulai kemarin, tapi ini bismillah. Lek winginane iki cara persneleng siji, sekarang sudah mulai persneleng 2, persneleng 3 dan sebagainya. Jadi mulai kegiatan kita, semua kegiatan dan saya mohon sekali lagi kepada semua santri ojo dipadakne karo sing tahun wingi-wingi wis. Nah, jadi kudu sing lebih jelas. Jadi kalau tadi disampaikan Pondok Pesantren Sidogiri jam segini sudah ya cocok, Pak. Kalau Dalwa itu subuh, Pak. Saya pernah di sana subuh di sana. Jam 2:30. Itu anak-anak sudah cobaan kabeh. Misalnya, mbok aku pikir iki turune arek-arek iki jam piro. Dalwa itu jam 3 sudah wiritan semua di masjid. Sudah baca-baca sesuatu Lah kene sampai tok 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 endi-endi. Sudah jam 4:30 iku lho. Iki mau turune jam piro, terus mau iki apa sinau, apa apalan, apa-apa ngono. Kok sampai kebablasan ya mene-mene. Apa memang ki Blok Agung iki karena sarananya banyak, Pak, asik ini. Saya kemarin keliling belakang situ loh, Pak. Iki godaan, jajal enek sandale loro tak incengi. Ya enek sing turu, Pak. Ada, Pak. Terus keliling ke belakang sana. Di belakang sana. Karena apa? Semua dikasih tempat godaan, Pak. Apa itu? Akhirnya bingung toh. Ya kayak sini ini di mana-mana. Nek arek wedok kecuali arek gampang diatur, lokasinya gampang satu bujur ini, Pak. Seret begini di Sawang Kulon mengitan selesai. Lah Blok Agung ada sing mlebu. Lah iki golong ditandangi di kemarin ini. Asrama Al Fajar, Asrama Al Muawana, Asrama Al Hikmah sing isore nek tembuse mengisor kuwi. Kuwi gendele orang-orang kuwi. Didelok kok ngarepne tok-tok tek-tek mlayu itu tutup ini meneng ae selesai, Pak. Ini mulai kemarin saya usulkan, saya mau nandangi enggak punya uang saya dan enggak punya tenaga yang untuk ngerjakan itu. Mau saya tutup begini karena apa? Merubahnya anak-anak ini semuanya tidak konsultasi sama pengurus pesantren, maunya di gimana dan sebagainya. Maunya bagaimana dan sebagainya. Dan itu bahaya. Karena apa? Pondasinya menggantung, Pak. Karena dijeglongnya begini. Mungkin yang lama-lama ini tahu semua. Jadi begini, asalnya pres begini, ini di bawah pondasinya karena dijeglong paling sekarang begini. Bawahnya pondasi ini lemah tok, kanan kirinya sudah jadi konoan niku wis. Nah itu momoknya nanti di sini lemah ini ya enggak atos kayak aslinya. Ya kudu dicor. Biar untuk ngempit pondasi ini. Ini asrama Al Hikmah juga sama. Mudun ya begitu. Yang tidak mungkin asrama Khulusun Najah ya. Kalau itu memang agak tinggi lumayan enggak sampai jeglong jeru. Khulusun Najah sama As-Salafiyah itu. Tapi yang lainan Al-Ikmal, Al-Uluwiyah, Al-Muawana, kemudian Al-Hikmah, Al-Fajar, Al-Hikmah, Al-Fajar itu semuanya pondasinya gantung. Ini butuh dicor. Nah di samping yai nggih golek iku arek bangkong-bangkong gitu itu Pak susahnya. Jadi akhirnya lari-lari. Nah kita mau ya arek pinter-pinter kaya apa kalau akhlaknya ini tidak dijaga, ini kan bagian akhlak, Pak. Kalau adab itu kan ketara njaba. Mafil zahir itu akhlak, anu ayoban niku adab, mafil batin itu akhlak. Jadi yang gak ketara itu ya kayak wong tawadhu, itu kan njaba ngene-ngene itu kan kelihatannya saja, tapi hatinya kan begitu. Hatinya kan tetap tawadhu.
tetap tawadu. Nah, sampean kalau kepengen anak sama orang tuanya, dia punya adab tok. Kalau ada orang tuanya meneng. Tapi begitu orang tuanya ngalih. Tapi kalau dheweke pancet, orang tuanya tidak ada ya pancet, apa-apa dijaga oleh anaknya itu, direksa oleh anaknya itu, tidak mau mencuri apa dan sebagainya, itu akhlaknya memang bagus, asli. Itu asli. Copet, sampai mau nyopet, adabnya apik, mesti ngene dari mana. Tapi begitu wong elengah ngantem ini. Sifatnya itu kalau akhlak gitu namanya, akhlak. Nah, Bapak sekalian yang kami hormati, saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap berdoa mudah-mudahan anak-anak santri semuanya ini menjadi anak-anak santri yang sukses dan berhasil dimanapun dan di bidang apapun. Barokah manfaat ilmunya, barokah manfaat rezekinya, barokah manfaat keluarganya, dan barokah manfaat umurnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin wa hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa anim sultanik. Subhana rabbiyal aliyil wa la ilaha illa huwa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadil khairu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha al arzaq wa tukhassinu biha lana al akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna min ahli bidhairin wa batinan wa tahsurna ibadika salihin dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ij'alna wa ij'al lana ladana talamidana min al mutuqal huda wal khairi wa la taj'alna wa yamidul wa syarri. Allahumma ij'alna wa ij'al lana ladana talamidana min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa yahum min ahli bid'ati wa dhalalah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'inal batila batila. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yafa wa qalbin la yasha wa amalin yarfa wa du'an isma wa nafsin la tasba wa na'udzubika minan nurati umri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina jannata ma'al abrar ya azza wa ya rabbal alamin. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syihad wa fanal mani wa sawadaba wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi alamin barakatil Fatihah. Sekali lagi ada tambahan yang kurang untuk protokol kesehatan, sampai jangan kendor ya. Jadi penularannya itu penularan walaupun orang-orang pada sehat semua karena kumpulnya, jadi sering-sering itu juga hati-hati. Jadi maskernya, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Kemudian semua santri baik yang lama maupun yang baru mulai nanti maghrib supaya membaca ihdinas siratal mustaqim tiap ba'da salat gak oleh putus selama seminggu mawon 17 kali, baik yang lama maupun yang baru 17 kali mulai nanti maghrib. Berarti enteke ngasar hari Kamis, enteke ngasar hari Kamis, tidak boleh putus, baik santri lama maupun santri baru. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Gitu aja toh. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ngaji kita ini mudah-mudahan diberikan barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi perhatian keseluruhannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.